Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kehormatan. Di antara kita banyak yang mendambakan kehormatan itu. Kita juga sering melihat di sekeliling kita orang begitu senang dan bangga saat mereka dihormati dan menjadi kecewa atau emosi bahkan saat tidak dihormati. Kenapa ada orang yang dihormati? Kenapa ada orang yang tidak dihormati? Kemudian ada pula yang sangat dihormati. Ya, ada orang yang terhormat, sedangkan ada juga orang yang tidak terhormat. Nah, menurut saya kehormatan ini diberikan kepada orang-orang yang memang memiliki kehormatan. Ya, jadi kalau di antara kalian meminta orang lain untuk menghormati kalian, nah itu kurang tepat ya. Karena kalian akan dihormati orang saat kalian memiliki kehormatan itu. Jadi apabila ada orang yang tidak dihormati karena orang itu tidak memiliki kehormatan. Nah, demikianlah yang terjadi di lingkungan kita. Tapi kalau dari sisi kita ya, sebaiknya kita selalu menghormati siapa saja, karena menghormati orang itu baik. Kenapa? Karena kita memberikan kebahagiaan atau kesenangan, atau memang kehormatan itulah yang didambakan hampir semua orang, sehingga sudah selayaknya kita menghormati semua orang. Jadi dengan menghormati orang lain, kita memberikan kesenangan kepada orang lain dengan cara yang mudah. Sebaliknya, saat kita tidak menghormati orang, maka kita akan memberikan kekecewaan, memberikan rasa tidak senang kepada orang lain tersebut. Nah, bukankah lebih baik kita menyenangkan orang ketimbang membuat kecewa orang? Toh hanya sebuah kehormatan yang tidak berarti merendahkan diri kita. Itu pada posisi kita terhadap orang lain. Nah, kalau di antara kalian ingin dihormati, maka sesuai yang saya sampaikan tadi, kita harus punya kehormatan itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memiliki kehormatan? Bagaimana kita bisa memperoleh kehormatan? Kita akan belajar bersama-sama. Jadi sekali lagi, orang akan menghormati kita, ya, kalian semuanya, saat kalian memiliki kehormatan itu. Nah, untuk mendapatkan atau memiliki kehormatan itu, maka kalian harus berjuang, ya, harus diperjuangkan. Jadi kalau ada yang minta dihormati, hormati saya, seperti itu akan menjadi lelucon, ya kan? Karena kehormatan itu sifatnya melekat, jadi dimiliki. Jadi kita tidak bisa seenaknya meminta dihormati, ya. Nah, kehormatan itu harus diraih, harus diperjuangkan, dimunculkan dari diri kita masing-masing. Nah, untuk mendapatkan kehormatan itu secara umum ada beberapa hal. Saya hanya bisa memberikan gambaran secara umum yang ada di lingkungan kita. Ada 3 hal orang-orang itu dihormati, ya. Yang pertama, orang akan dihormati apabila dia memiliki kekayaan, ya. Yang kedua, orang akan dihormati
saat mereka mempunyai jabatan, ya, karena jabatan ini berkaitan dengan kekuasaan. Dan yang ketiga, orang akan dihormati karena dia memiliki perilaku yang baik. Ya, ini adalah 3 gambaran umum di mana kita akan belajar satu persatu. Yang pertama adalah kekayaan. Mungkin kita sering melihat di sekitar kita, ya, orang-orang yang memiliki kekayaan cenderung dihormati di dalam lingkungan itu. Sebagai gambaran kasar, misalnya orang yang memiliki kekayaan harta benda, mungkin di sebuah komunitas atau di perkampungan, ya, di sekitar kita, seringkali kita melihat bahwa orang-orang yang kaya harta benda, ya, kaya raya, cenderung dihormati. Apakah itu menjadi kepastian? Saya hanya bisa menyebut sebagai kecenderungan, ya, kecenderungannya seperti itu. Nah, lalu apakah semua orang menghormati orang-orang kaya harta benda ini? Nah, yang lebih spesifik lagi, orang-orang kaya ini, ya, dihormati terutama sekali oleh mereka, ya, mereka yang gandrung atau yang mendambakan kekayaan harta benda, ya. Jadi orang yang pikirannya mendambakan kekayaan harta benda, ya, dia akan selalu menghormati atau lebih sering menghormati orang-orang yang punya kekayaan harta benda. Kira-kira seperti itu. Nah, orang yang memiliki kekayaan ilmu pengetahuan seperti profesor, guru-guru besar, ya, mereka memiliki kekayaan juga, tapi kekayaan bukan harta benda, tapi kekayaan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Nah, orang-orang yang memiliki kekayaan pengetahuan ini juga akan sangat dihormati oleh siapa? Oleh mereka yang mendambakan ilmu pengetahuan, oleh murid-murid, oleh para sarjana, ya, orang-orang yang terus belajar untuk mencari ilmu pengetahuan. Nah, itulah kira-kira contoh yang sederhana sekali, kekayaan tentang harta benda, kekayaan tentang ilmu pengetahuan, dan nanti ada banyak kekayaan di dunia ini, ya. Nah, kenapa orang-orang bisa memiliki kekayaan? Karena mereka menimbun atau menumpuk atau mengumpulkan kekayaan itu, baik itu kekayaan harta benda maupun kekayaan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau kalian ingin dihormati orang, salah satu jalan yaitu dengan cara mengumpulkan kekayaan tadi, ya, sehingga kalian bisa menjadi kaya, entah itu kaya pengetahuan, kaya harta benda, keduanya sama, kalian akan menjadi terhormat atau dihormati. Nah, kehormatan itu juga punya ruang lingkup, ya, semacam kekayaan. Kalau yang paling kaya di desa, nanti yang menghormati ya orang satu desa, kira-kira seperti itu. Nah, bahkan orang-orang yang punya kekayaan ini bagi golongan orang tertentu bukan hanya dihormati, bahkan sangat dipuja. Tetapi mereka yang tidak terlalu merisaukan tentang harta benda, tidak terlalu memuja orang yang punya kekayaan harta benda ini, ya, mungkin menghormati atau bahkan ada yang biasa-biasa saja, ya, karena seolah-olah tidak ada kaitannya apa yang diimpikan orang si A ini terhadap orang-orang kaya ini. Nah, juga kelemahan dari kekayaan ini, ya, terutama harta benda,
saat harta bendanya habis, maka kehormatan pun ikut habis. Apakah seperti itu semua? Yang saya sampaikan hanya kecenderungannya atau sebagian besar seperti itu. Nah, berikutnya adalah jabatan atau kekuasaan. Orang-orang yang mempunyai jabatan dan kedudukan sering kita sebut sebagai penguasa suatu wilayah, juga secara otomatis menjadi orang-orang terhormat, ya. Mengapa para pejabat atau penguasa ini menjadi orang-orang yang terhormat? Karena orang-orang ini, ya, satu orang, dua orang ini memikirkan hidup semua orang dalam satu wilayah, ya. Jadi kita punya kewajiban menghormati mereka karena mereka memikirkan kehidupan kita, memikirkan keselamatan kita, ya. Nah, sedangkan kita hanya memikirkan hidup kita sendiri. Ya, itulah mengapa mereka mendapatkan kehormatan-kehormatan itu, karena siang dan malam mereka memikirkan keselamatan kita, memikirkan kehidupan kita, apa yang baik untuk kita semua, ya. Nah, sedangkan di antara kita secara individu punya pikiran yang berbeda-beda, punya keinginan yang berbeda-beda. Nah, alangkah luar biasa tugas yang diemban oleh para penguasa ini atau para pejabat ini. Karena tanggung jawab yang besar itulah, maka mereka, para pejabat, para penguasa mendapat kehormatan itu. Ya, kita menghormati mereka. Nah, itulah aturan sejak dulu dibuat, ya. Tentu saja aturan-aturan ini dibuat sesuai tatanan ideal dalam setiap komunitas atau setiap kelompok. Nah, kita tidak sedang membicarakan tentang pejabat yang keliru atau pejabat yang tidak pantas, tapi saat kita belajar, kita harus mulai dari yang paling ideal atau dari awal, ya, dari bagaimana tatanan ini dibangun. Karena tidak mudah juga untuk menjadi seorang pejabat atau seorang penguasa, ya. Mereka harus punya kemampuan dalam mengelola, dalam menjaga, dan memikirkan kepentingan kita semua. Nah, mereka itu adalah para kesatria-kesatria yang mengabdikan dirinya mulai dari rentang bawah sampai ke atas, ya. Kenapa mereka disebut para kesatria? Karena idealnya mereka punya jiwa-jiwa kesatria. Untuk memahami jiwa-jiwa kesatria ini, kita akan mencoba dari hal yang paling kecil, ya, sehingga nanti kalian akan paham kenapa kita harus menghormati para kesatria ini, kita harus menghormati para pejabat ini, kita harus menghormati para penguasa, ya. Nah, kita akan mulai dari keluarga yang paling kecil, misalkan saja Dipo, ya, atau Kartiko, kan kalian laki-laki, ya. Nanti kalian sebagai seorang laki-laki, maka secara umum kalian akan membangun sebuah keluarga. Nah, saat pikiran, tindakan kalian itu kalian curahkan untuk memikirkan satu keluarga, ya, istri dan anak-anak kalian, maka kalian patut disebut sebagai kepala keluarga. Nah, karena kalian menjadi kepala keluarga yang patut, maka anak dan istri kalian akan menghormati kalian. Awalnya dari situ. Nah, nanti, ya, Kartiko, Dipo, dan yang lain semuanya, kalau pikirannya itu atau
kemampuan pribadinya itu dicurahkan, ya, bukan hanya memikirkan keluarga, ya, tapi memikirkan satu lingkungan kecil di sekitarnya, maka dia patut menjadi RT misalnya. Kemudian berkembang lagi atas dasar kemapanan, ya, kemudian pengetahuan dan jangkauan pikiran untuk memikirkan, ya, memikirkan orang dalam lingkungan yang lebih besar lagi, maka kalian patut menjadi ketua RW, ya. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan ambisi kekuasaan, ya, tapi berdasarkan kemampuan, ya. Kalau lebih dalam lagi kita sebut, ya, kalian punya hati yang besar yang kalian bagikan ke lingkungan. Nah, apabila hatimu cukup besar untuk mengayomi, untuk dibagikan kepada orang satu kampung, ya, kalian punya pikiran dan kemampuan yang bisa memikirkan keselamatan, ketentraman orang satu kampung, ya, maka kalian bisa menjadi atau patut menjadi kepala kampung, ya, atau kepala desa dan lain sebagainya. Nah, saat kalian menjabat sebagai kepala desa inilah nanti kalian akan dihormati oleh orang satu desa, ya. Awal landasannya adalah kalian punya hati yang cukup besar untuk dibagi-bagi untuk orang satu kampung ini, ya. Kalian punya welas asih, ya, punya cinta yang besar sehingga mampu atau cukup dibagi untuk orang satu kampung, ya. Nah, inilah kehormatan yang kalian peroleh, ya, karena kalian memang patut mendapatkan itu. Kenapa patut? Karena kalian memang mencurahkan semua yang ada di kepalamu, yang ada di pikiranmu, hatimu, dan cintamu untuk orang satu kampung. Ya, itulah dasarnya kenapa kita menghormati para penguasa, kita menghormati para pejabat, karena garis idealnya dari sana. Nah, sama halnya sekarang mereka dipilih. Nah, garis idealnya juga sama. Kenapa mereka dipilih menjadi penguasa suatu wilayah? Ya, karena kita memiliki keyakinan orang yang bersangkutan mampu memimpin, mampu menyerahkan cintanya atau membagikan cintanya untuk kita semua. Dan karena pengorbanan yang begitu berat, pengorbanan yang begitu besar, sehingga mengesampingkan kepentingan pribadi mereka, para pejabat ini, sudah selayaknya kita menghormati para pejabat dan para penguasa.